Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu sekalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik jamaah majelis taklim yang insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini senantiasa tetap dikasih sayangi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya tiada kata yang patut kita kedepankan di dalam mengiringi kebersamaan kita pada malam yang berbahagia ini selain marilah sebagai insan yang beriman kepada Allah tentunya sudah sepatutnya dan seharusnya kalau kita mau dengan segala ketulusan dan keikhlasan hati kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang tentunya sangat-sangat kita yakini, yang dengan segenap keagungan kebesaran kasih sayangnya telah begitu banyak berkenan mencurahkan berbagai nikmat, mencurahkan berbagai kebaikan dan kemuliaan dalam kehidupan kita bersama. Allah yang juga sangat-sangat kita yakini, yang masih berkenan untuk memberikan kesehatan, kelapangan, dan yang paling utama masih disampaikannya umur kita. Sehingga syukur alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini di tengah-tengah kesibukan aktivitas keseharian panjenengan, tetapi alhamdulillah tidak menyurutkan niat baik dari bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian untuk kita bersama-sama bermuajahah hadir di salah satu majelis yang insya Allah sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk kita melaksanakan acara tahfidz Ramadan sekaligus bertolabul ilmi. Mudah-mudahan niat baik panjenengan hadir di majelis yang mulia ini bisa menjadi catatan amal kebaikan yang bisa mendatangkan keberkahan, kemuliaan untuk hidup kita fid dunya wal akhirah. Amin ya robbal amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, dan tentunya kita juga tak lupa untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah juga
masih menyampaikan umur kita, sehingga saat ini kita berada di hampir penghujung bulan apa Bu? Bulan Sa'ban. Ini artinya kalau Allah masih berkenan untuk menyampaikan umur kita ya, hingga hari esok nanti, maka kita bakal berjumpa dengan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Karena meskipun saat ini kita tinggal menunggu 1 hari, panjenengan juga dalam kondisi sehat sehat Bu? Jenengan sehat? Sehat Pak? Meskipun saat ini kita dalam kondisi sehat walafiat, Ramadan tinggal 1 hari ke depan, tetapi tentunya kita semua tidak ada yang berani memastikan apakah kita akan bisa ketemu Ramadan 1444 Hijriah atau tidak. Betul Pak? Betul Pak? Betul Bu? Karena yang namanya ajal itu tidak melihat kepada kondisi seseorang. Yang sakit meninggal banyak nggak? Banyak nggak Bu? Yang sehat mati banyak nggak? Yang muda mati banyak nggak? Apalagi yang tua banyak turun banget. Yang namanya aja Allah ingatkan kepada kita. Dan setiap umat itu ada batas kehidupan. Apabila batas kehidupan seseorang sudah ditetapkan oleh Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita nggak bisa minta untuk diakhirkan ataupun dimajukan. Ya Bu? Kalau ajal kita sudah tiba, maka jenengan siap atau tidak siap, sehat ataupun sakit, pasti kita bakal kembali kepada Allah. Hanya yang perlu kami ingatkan Bu, ngantuk Bu? Alhamdulillah. Kalau ngantuk juga nggak apa-apa. Ya, paling salah satu di antara keutamaan orang hadir di majelis ilmu. Aku tak ngantuk gue. Ibu-ibu sudah gagal, ayo ya dulu iman-iman ya Pak. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak ya. Salah satu keutamaan daripada orang hadir di majelis ilmu, maka Allah akan berikan ketenangan pada jiwa, pada hati, pada batinnya, pada pikirannya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Siapa yang mau datang di majelis ilmu, maka Allah akan tenangkan, Allah akan nyamankan hati, jiwa dan batin kita. Amin ya Rabbal. Maka jangan heran kalau di majelis taklim kadang banyak yang ngantuk, banyak yang wong yang iso turu, iso ngantuk, berarti pikirane adem. Alhamdulillah. Jadi kalau yang tidur nggak usah dibangunkan, tinggal balik ya. Alhamdulillah. Ini jadi insya Allah kita sambil layah-layah monggo, sambil selonjor monggo ya. Yang penting izin dulu saya mau selonjor kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa yang namanya ajal itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa diakhirkan, gak bisa dimajukan. Jangan siap atau tidak, tua ataupun muda, sehat ataupun sakit, kalau sudah waktunya jenengan harus berangkat menghadap kepada Allah. Kira-kira kalau jenengan besok dipanggil oleh Allah, kira-kira jenengan sudah siap bekal atau belum? Belum. Kita harus sejarah.
masih jauh atau sudah dekat Bu? Masih jauh, tenang nih. Loh, kalau dilihat hati-hati ya. Ya mungkin dulu pernah saya sampaikan, umur Nabi itu hanya 60 sampai 70 tahun. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad lu kok mana baik? Bu, jangan mau ngambil mau pelit. Bu, jangan mau ngambil mau pelit. Lu kok mana baik? Kata Nabi al-Bahilu mandukitu indau falau disoli alaiya. Kata Nabi orang pelit itu, salah satu ciri orang pelit apa? Ketika disebut nama nabinya, dia tidak bersolawat untuknya. Hati-hati. Jadi lu mau apa mau pelit? Nah yo, apa namanya? Dibatin. Kalau dicip, kalau doa ojo di minimal dengan bibirnya bergerak umi. Ya semua lah ya. Mungkin ya. Umi bahasa Prancis. Umi. Yang penting lisan kita harus bergerak, jangan diam. Sholat juga tidak boleh. Tidak boleh. Minimal Allah. Hanya saya ingatkan ibu bapak-bapak, kalau nanti dengan sholat berjamaah, sholat tarawih, itu suara jangan sampai ganggu. Suara jangan sampai ganggu jamaah yang ada di sebelah. Minimal cukup kita yang dengar. Jadi orang berjamaah itu ada kaifiatnya, ada tata cara. Satu, suaranya jangan mengganggu makmum di sebelahnya. Yang kedua, ojo disii imam. Ya. Jadi biar Allah Akbar baru jenengan gerak. Cuma imamnya kesuai ngebut guys. Tidak boleh, harus sabar. Jadi ibu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya ajal kita tidak tahu kata Nabi bahwa umur umatnya itu hanya berkisar 60 sampai 70, yang bisa lebih 70 itu hanya sedikit. Pak, jangan Pak semuanya Pak. 73 alhamdulillah. Bonus 10 tahun tapi saja ngomong. Luar biasa ya. Jadi bapak-bapak ibu adik yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak tahu ya. Yang jelas kalau kita sudah 60 sampai 70 itu berarti kita sudah harus banyak mempersiapkan diri. Nah bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah waktunya kita harus berangkat menghadap kepada Allah. Kalau sudah berangkat kepada Allah, semua orang mati kembali kepada Allah. Hanya ada satu dari dua kemungkinan. Ada yang kembalinya baik, ada yang kembalinya tidak baik. Ada yang husnul, ada yang su'ul. Jangan pilih yang mana? Husnul. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Tapi jangan pengen dong. Orang beriman itu tidak hanya sekadar punya keinginan, tapi harus ada ikhtiar. Sudah belum? Sudah. Doanya piye? Doa musuh. Malah berpesona yang dulu bersama-sama. Doanya gimana Bu? Rabbana atina. Udah apa ya? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina billahi taufiq walhidayah. Sudah selesai. Rabbana. Ayo Rabbana. Rabbana. Afrik alaina. Sabrau. Wa tawaffana muslimin. Jawab sendiri. Rabbana afrik alaina sabrau wa tawaffana muslimin. Itu semestinya untuk panjenengan-panjenengan yang sudah nyun sewu ya. Saya pada waktu itu saya agak belum bisa memahami makna
doa itu. Tapi ketika saya ketemu isi pengajian halal bihalal orang-orang sepuh, baru kemudian saya bisa, oh ini kelihatannya hikmah yang terkandung dari doa itu semestinya kita minta. Tapi ini nanti kalau saya jelaskan sampai jam 2 begini balik ya. Ini saya bicara ini itu nanti kapan-kapan ketemu lagi ya, tapi jadwalnya di masih nambah. Enggak, maksud saya silaturahmi. Yang jelas itu doa bagus sekali itu. Ya Allah, kita mohon apa kesabaran dan supaya apabila Allah matikan kita, kita dalam keadaan muslim berserah diri kepada Allah Ta'ala. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin. Tetapi kita husnul atau syukur itu bergantung dari bagaimana kita cara menjalani itu. Nah, mumpung panjenengan masih diberikan kesempatan oleh Allah, yuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jangan sempat dipertemukan dengan bulan Ramadan besok hari. Insya Allah Ramadan akan kita awali pada hari Kamis. Insya Allah, ya. Berarti mulai besok malam ketika matahari tenggelam, kita sudah masuk di tanggal 1 Syawal. 1 Ramadan. Amin ya robbal. Amin. Tapi meskipun tinggal maknyu, lo kita nggak tahu. Saya baru saja kemarin ada isi pengajian jamaah haji Al-Ihsan itu, ya. Baru saja saya menyampaikan berkaitan dengan persiapan Ramadan. Siap semua ya, ternyata 2 hari berikutnya ada bapak yang datang itu dipanggil oleh Allah. Nggak tahu kan? Iya. Ya namanya ajar itu nggak tahu pada sehat. Maka saya katakan kalau andai kata Allah menyampaikan umur kita bisa ketemu Ramadan besok, tolong manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dilewatkan karena apa? Belum tentu kita dipertemukan oleh Allah untuk ketemu Ramadan tahun depan. Bahwa untuk besok saja kita belum tahu. Tapi meskipun kita belum ketemu Ramadan, yuk kita berupaya manfaatkan untuk bisa menggapai keutamaan keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Tuh, takdirun sewu. Meskipun kita belum ketemu Ramadan, tapi insya Allah istimewanya Ramadan bisa mendatangkan keutamaan fadilah yang terbesar dalam hidup kita. Amin ya robbal. Amin. Dengan cara bagaimana? Tolong Bapak Ibu, ketika akan datang bulan Ramadan, tolong ikhlaskan, lapangkan, gembirakan hati panjenengan. Dengan kira-kira dengan akan datangnya Ramadan, senang atau senang? Senang. Tenang nih. Oh biasanya ibu nih kalau lagi ketemu Ramadan, ya Allah kosong. Berarti kita ini berkosong ya, kok cepetan ya. Salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat itu apa? Waktu berjalan begitu cepat dan tak terasa. Gitu Pak Bu. Apa ucapan selamat hari raya Idul Fitri, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Tahun kemarin ada yang belum dicopot loh dan terus usah meneh. Lu itu menunjukkan apa? Salah satu tanda bahwa kiamat itu sudah semakin dekat. Orang itu kadang-kadang menjalani waktu tanpa terasa, begitu cepat. Ya. Coba kalau kita coba rasakan dulu. Kan kelihatannya Ramadan baru saja. Sudah datang lagi. Nah, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah sampai malam hari ini Ramadan belum berjumpa, coba dengan lapangkan hati, gembirakan hati dengan. Karena dalam sebuah asal dikatakan, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron. Ada kalimat hikmah, kalimat mulia yang patut untuk kita jadikan sebagai motivasi. Dikatakan siapa saja di antara bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dengan akan datangnya Ramadan kok dengan merasa senang, gembira, haramallahu jasadahu ala niron.
Imran. Maka insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kalau jenengan akan datang Ramadan kok merasa senang gembira, Allah akan haramkan badan kita dari panasnya api neraka. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Ini kita belum ketemu baru senang. Apalagi kalau nanti jenengan benar-benar dipertemukan dengan Ramadan. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk apa? Meningkatkan amal kebaikan dan amal ibadah. Karena Nabi menyatakan la ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Jikalau umatmu itu tahu akan keistimewaan daripada bulan Ramadan, pastilah jenengan akan berharap supaya sepanjang tahun itu Ramadan. Kira-kira yang Ramadan terus jenengan purut boten. Langsung purut boten, Bu. Bu. Lho kok kabeh langsung. Purut boten, Pak. Wah, bapak-bapak berat langsung, Bu. Ya. Kalisa. Gak hijau apa? Gak hijau gombong. Wah, gak hijau gombong kok ya ente ya. Berat. Andai kata tahu, coba andai kata balasan Allah itu langsung ditampakkan pada jenengan, pasti jenengan akan berharap aku. Umpamanya ketemu bulan Ramadan, ketemu dengan bulan suci. Coba saudara-saudara kita yang bisa tahun ini bisa berangkat ke tanah suci, atau jenengan yang sudah sampai ke tanah suci, bisa betul-betul dimanfaatkan. Karena apa? Gembira. Di sini kenapa sampai Nabi menyatakan andai kata umatku tahu akan istimewa daripada bulan Ramadan, pasti berharap sepanjang tahun itu Ramadan terus. Nabi dengan para sahabat itu justru kalau mau ditinggalkan Ramadan sedih, ya. Tapi kalau mau datang Ramadan, beliau dengan sahabat itu menyambut dengan antusias jauh hari. Nah kalau kita kan biasanya mau masuk Ramadan, kita berat. Begitu mau Ramadan alhamdulillah. Kenapa susah gitu? Kenapa susah? Tergantung. Yang bisa balik pinjaman PKK ya senang ya. Yang merasa balik beli malah hilang ya. Beli jadi apa Bu? Simpanannya ya. Simpanannya kan balik ini orang itu gaji 13. Susah mulai. Naudzubillah. Hati-hati simpan PKK. Persiapan untuk bayar utang, lalu persiapan gubuk. Mudah-mudahan yang sedang terlibat urusan utang dimudahkan, dilapangkan rezekinya oleh Allah. Amin. Sing amin kita ini kurang santai. Amin ya robbal. Amin. Jadi kalau sedang kesulitan itu banyak istighfar. Ya. Caranya dengan yang punya utang tapi biar cepat dimudahkan nyawanya. Mau enggak saya kasih cara? Tak kasih doanya. Mau enggak? Mau enggak Bu? Oh, mau. Yang pertama, baca surat Ali Imran 26-27. Ya Bu, Pak. Jadi yang punya usaha bisnis apapun kalau pengen dimudahkan oleh Allah, setiap sholat baca apa? Ali Imran 26-27. Baca. Habis sholat ya baca Al-Imran 26-27, Al-Fatihah dan Al-Insyirah, Al-Nas. Ya. Jelas Bu? Pak. Surat apa tadi? Al-Imran 26-27, Al-Insyirah, Al-Nas sama Al-Fatihah. Kemudian kalau jenengan sudah ada duit, misalnya punya utang 1 juta, punya uang jenengan kok ada belum waktunya sudah ada uang 400.000, yang 200 jenengan gunakan untuk nyicil. Bu, saya nyicil dulu. Nanti kan ada lagi segitu. Tapi kalau jenengan sudah punya uang, kok jenengan malah gunakan untuk yang lain, semakin sulit. Apalagi kalau jenengan pinjam sama orang kok ruwet, gitu. Malah indo, malah apa? Malah ngilang itu.
tekonnya dengan wajah yang manis, begitu waktu bayar malah hilang lah ya. Semakin jenengan akan disucikan oleh Allah. Nah, untuk bila Indonesia ya Bu, coba jangan perhatikan. Kalau ada tetangga kita yang suka utang ngemplak, hidupnya mesti kan apa? Usahanya itu sambung. Karena apa? Dia sudah dibaiki orang tapi malah dia menyusahkan orang. Masa orang hidup itu gampang. Kalau dengan gampang kok hidup dengan bakal digampang oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Tapi kalau dengan dari susah wong, lalu itu kita bakal dibuat susah oleh Allah Taala. Naudzubillah. Naudzubillah. Misalnya sudah lah punya 1.000 udah yang 50 bagi tabungan nyausinya. Jangan malu menggunakan. Nanti kan ada rezeki dari Allah. Percaya. Ya. Jadi kalau saya sampaikan, bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau nanti dengan dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu Ramadan untuk apa? Meningkatkan ibadah. Bukan hanya ibadah kepada Allah, tapi juga ibadah kepada sesama. Luar biasa. Kenapa? Sampai Nabi itu sangat antusias. Li'anal hasanata fi mustami'atun wa ta'ata maqbulatun. Istimewanya bulan Ramadan itu setiap kebaikan ibadah yang dengan jalani pasti akan diterima oleh Allah, pahalanya bakal dilipat gandakan oleh Allah Taala. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin. Melakukan apapun bentuk kegiatan. Wong jangankan kita itu melakukan ibadah, tidur saja nilainya ibadah. Bahkan ada ulama akhir zaman, beliau menyatakan bahwa ibadahnya orang akhir zaman itu tidur. Mereka dengan setuju nggak? Setuju. Ibadahnya orang akhir zaman tidur. Daripada dengan kumpul ngomong semua orang mending daripada dodolanan HP, kok dodolanan HP gini mending. Ya. Kenapa? Dengan tidur kita akan bisa terjaga. Karena kata orang Jawa, melek moto, melek dulu, melek lambi. Hati-hati. Padahal kita sedang berpuasa, hati-hati. Selama 1 bulan penuh nanti jenengan harus menjalankan siang apa Bu? Apa Pak? Siang itu apa? Puasa itu apa? Siang. Siang itu apa? Poso. Siang. Siang itu secara bahasanya al-insan. Apa? Al-insan. Artinya apa itu? Ketika sudah masuk waktu fajar, waktu subuh, maka biasanya muadzin di masjid mushola mengingatkan al-insan. Artinya apa itu? Mulai berpuasa. Artinya apa? Al-insan artinya menahan diri. Apa Bu? Apa Pak? Jadi selama 1 bulan dengan asyam harus menahan diri. Apa yang ditahan? Lapar, dahaga. Tahan hubungan suami istri. Ya. Ditahan mulai fajar sampai maghrib. Sudah cukup hanya itu dong. Apa lagi yang ditahan? Hawa nafsu. Panca indera, lisan, terus apa lagi? Mata, terus tahan. Maka puasa itu berarti apa? Bukan lapar dahaga. Kalau lapar dahaga itu enteng, gitu. Yang paling berat, nah apa? Lisan. Panca indera berat. Pendengaran ditahan selama 1 bulan penuh. Maka insya Allah kalau dengan mampu menahan lapar dan panca inderanya ditahan, nah, ini akan bisa mengantarkan kita untuk menjadi hamba Allah yang mulia. Amin ya robbal. Amin. Bahkan kalau bisa pikirannya, hatinya ditahan dari hal-hal yang tidak bagus. Kemudian setelah kita mampu menahan diri, diisi kegiatan kita dalam bulan Ramadan dengan amal kebaikan dan amal ibadah. Ya.
ibadah sholatnya ditingkatkan, yang jarang sholat awal waktu dilaksanakan awal waktu, yang biasanya jarang qobliyah ba'diyah sholat sunnahnya dilaksanakan, yang biasanya jarang sholat duhanya yang biasanya tadarus malas-malasan tadarusnya ditingkatkan. Di samping itu yang tidak kalah penting, tolong banyak-banyaklah kita beribadah yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Bu, Pak, Yun Sewu, pesan saya, ketika nanti dengan dipertemukan oleh Allah ketemu bulan Ramadan, jangan hanya melaksanakan ibadah yang hanya bersifat untuk memuaskan diri kita sendiri. Kalau bisa dengan banyak melakukan ibadah di bulan Ramadan yang bisa memuaskan, menyenangkan orang lain. Setuju, Bu? Setuju, Bu? Setuju, betul, Pak? Iya. Jangan hanya sehari baca Quran abjus, yang bagus. Tapi lebih bagus lagi apa? Di samping kita ngaji, di samping kita takarrub kepada Allah, ibadah kepada Allah, yuk kita banyak menolong, banyak berbuat kebaikan kepada sesama kita, utamanya keluarga. Bapak-bapak tolong diringankan, dibantu pekerjaan ibunya, ibu-ibu tolong diringankan tugas pembantunya, ya, banyak membuat kebaikan. Karena kadang-kadang kebanyakan umat kita itu dalam melaksanakan ibadah sukanya mencari kepuasan individual, kepuasan diri. Oh, sudah haji, umroh, bolak-balik, eman-eman, mendidiknya. Kalau jadi umroh berapa sekarang? Berapa? 37 belum sampai 40 suami istri 80 juta 80 juta kalau dengan sumbangan ke masjid, musola, sugeng luar biasa, digunakan untuk memberikan kenyamanan tamu-tamu Allah, pahalanya besar. Dengan uang itu dengan berikan untuk membantu jamaah musola sugeng luar biasa. Tapi kadang-kadang emang kalau kita ibadah untuk orang lain kadang kita berdaya. Padahal dengan umroh yang dilaksanakan dengan uang itu dengan bagikan kepada tetangga jamaah kita, insya Allah pahalanya mungkin lebih besar yang kita berikan kepada tetangga dan jamaah kita. Amin ya robbal, amin ya robbal. Kalau bapak-bapak ibu-ibu yang sudah tidak haji merasa belum puas dengan ibadahnya, merasa wah kita ibadah belum makbul. Kalau mau memabrurkan di sini saja, nggak usah ke sana. Terutama di bulan suci ya, nggak usah ke tanah suci. Cukup ketika Allah pertemukan dengan bulan suci, manfaatkan. Insya Allah kebaikannya juga akan berlipat ganda. Amin ya robbal, amin ya robbal. Jadi kadang-kadang umat kita seperti itu. Umroh berkali-kali, haji berkali-kali. Nah, kalau saya kan berkali-kali kan saya dari sini dampingi bimbing, bukan saya bimbing. Doakan untuk tahun ini saya bisa juga tugas ya, itu tugas beda. Bimbing tahun ini jamaah haji itu sepuh-sepuh ya, yang paling sepuh jamaah haji Jawa Tengah dari Wonosobo usia 106. Paling sepuh Semarang, paling sepuh usia 96 tahun. Tidak ada pendampingan. Kalau dulu bisa didampingi anaknya, sekarang tidak bisa. Mantap dulu. Karena kalau ada pendampingan nanti semakin jauh. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau jangan belum sempat di tanah suci, andai kata nanti besok kita dipertemukan dengan bulan suci, manfaatkan sama itu, insya Allah. Ya, karena apa? Melaksanakan ibadah di tanah air di Jomblang ini dengan ibadah yang dilaksanakan di tanah suci beda nggak? Beda nggak? Beda nggak? Lalu beda kan? Dengan sholat di Masjidil Haram jamaah sholat sekali ini sama dengan sholat 100.000 kali berjamaah di musola sugeng. Wah sangat ya. Sekali di sana sama dengan 100.000. Karena apa? Ibadah di tanah suci beda.
ya. Jenengan misalnya pakai pakaian ihram, tawaf, ya, sa'i, wukuf, Bentar Jamarot, tapi tinggal Fatimah Zahra. Kira-kira bisa disebut haji nggak? Enggak bisa. Haji Fatimah Zahra. Enggak bisa. Harus di tanah suci sama. Kalau jenengan belum sampai ke sana nggak apa-apa lupa. Besok kalau jenengan dipertemukan dengan bulan suci, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ibadah kebaikan yang jenengan laksanakan besok di bulan Ramadan, di bulan suci itu juga pahalanya sama. Ketika orang melaksanakan ibadah kebaikan di tanah suci, juga pahalanya besar. Dan di bulan Ramadan pun juga besar. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya Pak Bu. Besok apabila kita dipertemukan selama 1 bulan penuh, manfaatkan mulai hari pertama sampai terakhir ibadahnya dijaga. Syukur-syukur ditingkatkan. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Karena kebiasaan umat kita biasanya ramenya Ramadan itu pas awal toh. Kalau di sini gimana? Astagfirullah, astagfirullah. Ibadah Ramadan dengan hari pertama berhasil atau tidak tergantung hari kedua bagaimana. Hari kedua berhasil atau tidak tergantung hari berikutnya. Itu Pak. Nah, kalau sampai kemudian di tengah-tengah Ramadan kok meritili kok jangan itu berarti dia termasuk orang yang rugi, orang yang gagal. Maka orang yang insya Allah bisa istiqomah sampai akhir Ramadan, dia akan mendapatkan satu jaminan dari Allah, keistimewaan dari Allah yang namanya Lailatul Qadar. Itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bisa menjaga keistiqomahan ibadah Ramadan sampai akhir Ramadan. Padahal berat. Biasanya kalau sudah masuk 10 hari terakhir, umat kita ibadahnya, kiblatnya pindah dari musola Sugeng ke ternyata ngaku udah kono diskon mumpung dengan sawah malam parah ya. Hati-hati, justru pertahankan dijaga. Kalau jangan misalnya malamnya nggak sempat datang ke musola Sugeng ini, laksanakan di rumah, jangan sampai sholat malamnya lu siapa tahu pas dengan nggak sholat malam, nggak sholat tarawih, pas Lailatul Qadar kan iman, ya kan? Lewat iman. Sholat di rumah, Bapak kalau di rumah itu yang di sini berapa kali? 11 saya abot kok Mas. Ya sudah dikurangi, ya kan? Wong sholat ini ya sudah. Apa? Biasa dua-dua apa? Nah, ya udah 2 witirnya 3, ya kan? Masih banyak. Ya, kalau masih kayak berat apa itu jauh kurangi 2, terus witirnya 3. Kok jauh kurangi mana? 2 witirnya 1. Ini jauh mana? Witir 1. Siapa rasa serang? Orang nih. Iya, masuk saat kata. Jangan ada apa-apa. Kalau sudah sepuh-sepuh sambil duduk, kalau capek duduk saja. Kalau jangan berat sudah duduk. Ya, Rasulullah itu di akhir beliau itu Nabi juga pernah sholat malam itu beliau sholat dengan duduk. Jadi kalau misalnya nanti Mas Imam jadi imam sholat tarawih,
kok baca surat dulu. Ini kan ada kata langsung wah tinggi ya. Daripada saya sambil mencucu. Aku ini karuan. Lu hati-hati. Imam orang nambah, pahala nambahi. Lu itu kalau imam tidak tahu diri. Maka kalau dia kata imam itu apa? Ketika mau jadi imam itu dia disuruh dia posisi jamaah. Oh jamaah dia, softnya sudah rapat belum? Lurus. Diingatkan, Bu, Pak Yon Sewu softnya dirapatkan lurus. Bu, nanti kalau jaringan berjamaah dirapatkan, yang rapat wongnya orang apa nih sajadah, mau cuy ini sajadah, wis sajadah wong Turki lo, lu cuy ini, saupin kok ini, terus ya Allah, gue pakai sekali ini sering larang. Tahu bila rapat lurus, ya Bu? Ya. Siap? Ya. Jadi yang lurus, yang rapat sih sajadah orangnya. Alhamdulillah. Salah satu sholat berjamaah apa? Rapat lurus. Jangan langsung buka PDB. Ya. Nah, rapat lurus. Imam itu mengingatkan, monggo bapak-bapak. Softnya diluruskan, dirapatkan. Setelah itu dilihat, oh banyak yang sepuh-sepuh, banyak anak-anak yang ringan saja. Ya, mojo malah mojo surat Yasin. Walaupun Yasin. Ya Allah Gusti, rasake aku sedino iki lereng. Malah mojo Yasin ya. Loh, boleh ya? Boleh. Daripada mencuri. Gede gue. Tapi Pak Arto banyak diprotes jamaah kalau imamnya bijaksana. Ya karena anak dirinya punya. Dulu saya itu jujur gue. Saya jadwal itu kan ditekan Pak. Wah, ini tidak kenal sepi. Saya kemarin ternyata ada yang ngaku. Saya tahun kemarin itu pernah datang di masjid, salah satu masjid. Di masjid sama adiknya, sama panitianya. Sekarang itu bapak, nanti kalau jadi imam jangan panjang-panjang. Wah cocok. Kenapa memang? Dari itu kemarin banyak jamaah yang belum. Kebetulan yang jadi imam pada waktu itu orang-orang muda, orang-orang yang orang tertentu lah. Baca suratnya panjang-panjang, padahal itu banyak orang itu orang awam. Ada sahabat Nabi itu yang dimarahi Rasulullah gara-gara apa? Dia mimpi kalau nggak salah bin Jabal. Jadi imam dia baca surat panjang, sehingga apa? Salah satu jamaah sahabat itu kemudian memisahkan diri, sholat sendiri. Habis sholat sendiri, nggak tahu sahabat itu dimarahi nggak terima lapor pada Rasulullah. Kami aku di sini biar lah gimana? Mau aku sedih kerjanya kebun kurma kesel. Imam itu bunyi rakawan dan supaya saya memisahkan diri. Saya dimarahi Pak ini. Kalau jadi imam itu jangan memberatkan makmum, bijaksana. Ya, kalau sholat sendiri silakan. Kalau Rasulullah zaman Nabi beda, kita itu banyak orang awam. Yang jelas ketika kita itu berdakwah, ketika kita beribadah, tolong basiru, gembirakan umat kita, jamaah kita digembirakan, jangan dibuat susah. Ya, misalnya dulu malah gue raka. Alhamdulillah. Mau dibuat sih enak-enak lagi. Kalau perlu ya lebih sampai anak mobil. Tapi jalan. Tapi gue di. Ya, jadi itu Pak Yon Sewu dimanfaatkan. Sebelum hari terakhir kalau jenengan nggak sempat ke musola, tolong tetap dijaga ibadah sholatnya. Emang ada satu malam. Kalau jenengan berbuat kebaikan, itu seperti orang yang berbuat kebaikan selama 83 tahun atau 1000 bulan. Manfaatkan. Yang berikutnya, nanti apabila jenengan ketemu bulan Ramadan, di samping puasa banyak bersedekah, apalagi
Tadarus ibadah yang jangan sampai dengan lewatkan, banyaklah berdoa. Apa Bu? Banyak doa, apalagi yang apa? Sedang banyak masalah. Kita tak dulu wajah-wajah yang penuh dengan masalah. Gitu loh, malu-malu ya berarti kan ya lu. Oh no, ya masalah. Astagfirullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Perbanyak membaca kalimat thayyibah ini. Hasbunallah wa ni'mal. Serahkan segala urusan kita kepada Allah. Ujian hidup itu datangnya dari Allah. Yang akan bisa memberikan solusi jalan keluar ya Allah. Diuji dengan supaya apa? Dengan diberikan ujian masalah hidup, supaya dengan bisa menyadari bahwa kita itu makhluk yang doif, makhluk yang lemah. Kalau segala sesuatu yang di luar jangkauan kita, dengan nangis saja kepada Allah. Sudahlah dengan bahasa jenengan. Bulan Ramadan manfaatkan. Wa da'awati mustajabatun. Bulan Ramadan salah satu istimewanya, di samping amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, doa kita bakal diijabahi oleh Allah Ta'ala. Amin ya robbal. Amin ya robbal. 24 jam kali sebulan. Selama 1 bulan doanya mustajab. Apalagi kalau pas Lailatul Qadar, maka nanti pokoknya pas 10 hari yang terakhir jenengan datangnya agak awal. Biasanya nanti ada kalau bisa datang agak awal, kemudian banyak berdoa, tahiyatul musola, tahiyatul masjid, doa dulu, banyak doa. Nanti selesai tarawih doa lagi kepada Allah. Ya seperempat jam, setengah jam baru jenengan pulang. Siapa tahu pas Lailatul Qadar istimewa, segala sesuatu yang mungkin tidak bisa kita raih dengan akal kita, insya Allah dengan kebesaran kuasa Allah Ta'ala, Allah akan bantu selesaikan segala permasalahan hidup kita. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Bulan Ramadan istimewa. Apalagi bapak-bapak ibu jenengan sedang puasa. Wasoimu hatta yustira, orang berpuasa sampai berbuka, la turadu da'watu, doanya tidak ditolak oleh Allah. Amin ya robbal. Baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Ketika kita sedang berpuasa, doa buka. Ya, di sela-sela waktu yang ada doa. Apalagi ketika kita mau buka puasa, 5 menit atau 10 menit sebelumnya, jangan sudah doa dulu. Jangan doanya minimalis. Allahumma lana sumbu, Allahumma barik lana. Memang, itu yang dibaca. Tapi mintalah kepada apa yang menjadi harapan kita untuk diri kita, untuk anak-anak kita. Ya Bu, Pak. Ya. Apalagi nanti ketika Bapak jenengan ibu yang bangun duluan persiapan untuk makan sahur, di situ manfaatnya juga betul. Ya, insya Allah saja. Kemudian yang terakhir adalah wa dzunuba maghfuratun. Apabila kita nanti dipertemukan dengan Allah bulan suci Ramadan, manfaatnya apa? Memohon ampunan atas dosa dan salah kita. Kira-kira Pak Bu, dosa dengan akal positif. Alhamdulillah, luar biasa. Kok biasa sih Pak? Luar biasa. Nah, kesempatan. Jadi kan nggak usah mengingat-ingat masa lalu kita. Boleh pada waktu muda remaja kita mungkin hidup gak awal, ibadah gak tertib dan sebagainya, dosa mungkin sering kita lakukan. Sekarang kok kita alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah, bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Manfaatkan nanti kalau ketemu Ramadan, banyak-banyaklah pohon
Allah. Sebesar apapun dosa bakal diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bulannya Ramadan, apalagi dengan puasanya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, puasa itu dilaksanakan dengan penuh keimanan, keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa dengan sebesar apapun bakal diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Maka begitu dengan selesai menjalankan ibadah Ramadan, tanggal 1 Syawal itu disebut dengan Hari Raya Idul Fitri. Ada beberapa pengertian. Idul Fitri ada yang mengartikan kembali kita boleh makan-makan lagi, bebas di waktu pagi, siang, sore bebas. Sebelumnya kita nggak boleh. Ada juga yang mengartikan Idul Fitri kembali kepada kesucian. Artinya apa? Pada tanggal 1 Syawal kalau puasa kita insya Allah sempurna 1 bulan penuh, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita menyambut jaminan dari Allah pada tanggal 1 Syawal, dosa-dosa salah kita mendapatkan ampunan, sehingga posisi kita seperti bayi yang baru. Bayi yang baru. Bayi yang punya dosa nggak? Ya. Itu nanti tanggal 1 Syawal. Dengan catatan kalau puasanya untuk 1 bulan penuh. Kalau nggak ya nggak bisa. Nah kalau yang larang gimana, yang nunggu sampai selesai? Kalau bapak-bapak yang bimbing insya Allah puasanya dengan tidak perlu dilanjutkan. Tapi tolong perhatikan puasa anak-anak kita. Karena saya perhatikan dalam 1 pekan ini saya masuk kelas, saya tanya murid saya yang puasanya 1 bulan penuh tahun kemarin siapa? Tidak ada separuh. Anak-anak dengan satunya jawab gini, anak puasanya batal 2 hari. Saya hanya 1 hari Pak. Loh, karena puasa jangankan puasa itu bolong-bolong. Tanya ke Mas, jangankan puasamu itu batal sekian belas hari ataupun bolong-bolong. Kamu batalkan puasa 1 hari tanpa sebab itu bisa menjadikan puasanya yang lainnya jadi masalah. Karena puasa itu harus ayyam ma'dudat, 1 bulan penuh, nggak boleh kurang, nggak boleh bolong, nggak boleh lebih, boleh nggak? Misalnya Mas Imam aja, no, pokoknya kebaga, BNKB, bodoh ameh kosong, itu orang, nggak boleh. Kira-kira dapat pahala atau dapat dosa? Dapat dosa. Jadi nggak boleh 1 bulan penuh, kurang nggak boleh. Anak-anak kalau diingatkan, alasannya kenapa Mas batal? Saya nggak sahur Pak, insya Allah nggak masalah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena kalau diganti hari lain beda Bu. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu, ibadah yang dilaksanakan di bulan suci sama di bulan lain itu mesti beda, ya toh? Karena bulan suci nggak ada yang menandingi, bulan Ramadan nggak ada yang menandingi. Kalau tanpa sebab dibatalkan, nggak bisa ditutup. Ganti 1 minggu loh, 1 hari nggak akan bisa tutup. Ya, dari 1 tahun nggak bisa. Kenapa? Istimewa. Kecuali kalau ada wanita datang bulan atau apa? Faman kana minkum maridun aw ala safari fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau dengan sakit boleh nggak puasa ganti hari raya ya Bu? Kalau dengan sakit jangan memaksakan diri. Dokter melarang Bu, jangan puasa dulu Pak, jangan puasa dulu, ini bahaya. Kalau dengan nekat, insya Allah billahi taufik, innalillahi. Ya, kalau nekat toh. Kalau dokter melarang jangan ganti hari lain. Nggak boleh bayar saja loh, kalau bisa nanti harus ganti loh. Nah, ibu yang kalau misalnya halangan punya utang, ngomong sama suaminya, Mas, manggilnya Mama siapa ya? Iya, nyambung maksudnya. Mas, saya punya utang 7 hari. Kalau sudah diselesaikan ngomong, Mas alhamdulillah puasa sudah tak salah. Ngomong. Kenapa? Kalau kita meninggal, sedangkan mungkin kita belum selesai puasanya, biar diselesaikan oleh keluarga ke saudara kita. Nggak boleh bayar fidyah. Kecuali kalau memang orangnya itu sudah sepuh, penyakit nggak sembuh, baru bayar fidyah. Wa alal ladzina yutiquna fidyah itu ta'am miskin. Orang yang berat menjalankan puasa cukup bayar fidyah, ngasih makan orang miskin.
yang sepuh-sepuh, yang nanti menyusui, hamil, tak usah, biar dia saja. Nah kalau jenengan hamil ketika puasa kan kasihan jari, jenengan kuat tapi kan jarinya kasihan. Tapi konsultasikan ke dokter, boleh nggak? Kalau nggak ya jangan maksakan dulu. Cuma berpikir. Nah, kalau udah berpikir nanti setelah anaknya lahir nyarutan ya? Yang jenengan diambil semua ya. Jenengan setelah puasa misalnya pas hamil, dia tahu bayar fidyah. Setelah lahir nyawa dah. Ya? Bayar fidyah dong. Bayar ya usah susu. Tidak apa-apa bujur gitu ya. Dia nggak usah nyawa dan ini kan musli. Berapa tahun? Harusnya 2 tahun. Dulu 2 tahun kesempatan mana? Dan apa nyore? Nah iya, maka coba ya. Terus apa? Kasih makan orang miskin kalau bisa jangan uang. Kalau uang itu malah pakai pulsa, buku nomor, malah cepet. Juga buku nomor. Kalau bilang, jadi itu ya Bu. Jadi bapak-bapak perlu anak-anaknya diperhatikan nanti, dimotivasi, diperhatikan. Jangan sampai yang sudah jangan sampai ada yang bolong. Diingatkan kalau masih. Dan kalau sekarang masih tahu puasa gimana? Padahal tinggal besok. Ya sudah. Setelah Ramadan nanti bulan berikutnya di sahur. Nah kalau 4 hari nggak biar 2 kali ya tetap 4 hari nggak dikalikan 2 kali. Masa Gusti Allah dan sekali. 4 ya bayarnya 4. Itu ya Bu, Pak, mudah-mudahan sekali lagi apa yang kami sampaikan bisa menambah pencerahan, semangat untuk motivasi panjenengan sehingga apabila kita benar-benar dipertemukan di bulan Ramadan kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan amal kebaikan, amal ibadah baik kepada Allah maupun kepada sesama. Dan kita berharap mudah-mudahan ibadah Ramadan yang nanti kita jalankan bisa mengantarkan kita untuk menjadi hamba Allah yang mulia fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan dan mari kita bersama-sama dengan doa bersama-sama. Bila ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka man tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' bi yadikal khair. Innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa 'ala kulli ummatin innaka sami'un qarib. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا واجعلنا مسلمين ومن ذريتنا أمة مسلمة وإلى منسكنا وإلى منسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع أبرار عزيزنا وغفرنا آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada itu kata yang telah berkenan itu beriman dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.